إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سلطان أولياء شيخ القدر جل الله العالم محمد الغزالي إن شاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة حجة الإسلام وبركة الأنام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بمدده وأفاض علينا من بركاته وأنواره في الدارين آمين. واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال: رجل طلب العلم ليتخذه زاده إلى المعاد ولم يقصد به إلا وجه الله والدار الآخرة فهذا من الفائزين. واعلم لن والرواسرا أن الناس إن ستهني ونمسر wa'lam lan weruh sira ana nasa ing setuhune manungsa fi talabil ilmi ing dalem nupri ilmu. Wa'lam lan weruh sira ana nasa ing setuhune manungsa fi talabil ilmi ing dalem nupri ilmu. Wa'lam lan weruh sira ana nasa ing setuhune manungsa fi talabil ilmi ing dalem nupri ilmu iku ala thalathati ahwalin. Iku ala thalathati ing atase telu ahwalin pira-pira tingkah. Ala thalathati ing atase telu ahwalin pira-pira tingkah. Ala thalathati ahwalin ing atase telu pira-pira tingkah. Rajulun rupane wong lanang, rajulun rupane wong lanang. Rajulun rupane wong lanang. Kala bakang nupri sapa rajul. Talaba kang nupri sapa rajul al ilma ing ilmu. Liyattakhidahu rapun ngalap sapa rajul hu ing ilmu. Liyattakhidahu rapun ngalap sapa rajul ing ilmu. Liyattakhidahu, betul ya, liyattakhidahu ya di situ ya. Liyattakhidahu apa liyaddakhirahu? Hah? Liyattakhidahu. Di sebagian cetakan itu ada yang liyaddakhirahu. Liyattakhidahu dirapun ngalap sapa rajul ing ilmu zadahu ing sangune rajul. Ada haknya juga ya, zadahu. Kalau di cetakan yang lain itu ada yang liyaddakhirahu zadan tanpa ada hak. Sama-sama benar sih sebetulnya. Liyattakhidahu dirapun ngalap sapa rajul ing ilmu zadahu ing sangune rajul.
zadahu ing sangune rajul ilal ma'adi maring akhirat, ilal ma'adi maring akhirat, ilal ma'adi maring akhirat. Walam yaksid lan ora nejo sapa rajul ilaihi lahu, walam yaksid lan ora nejo bihi kok lahu sih, walam yaksid lan ora nejo sapa rajul bihi kelawan ilmu illa angin wajhallahi ridhani Allah, illa wajhallah angin ing ridhani Allah. Walam yaksid lan ora nejo sapa rajul, walam yaksid lan ora nejo sapa rajul bihi kelawan ilmu illa angin wajhallahi ing ridhani Allah. Walam yaksid lan ora nejo sapa rajul bihi kelawan ilmu illa wajhallahi angin ridhani Allah. Wad darul akhirat, wad darul akhirat, wad darul akhirat lan ing negara akhirat, wad darul akhirat ing negara akhirat. Fahada maka utawi iki rajul, ada 3 rajul, ada 3 tipe orang. Ini tipe yang pertama. Fahada maka utawi iki rajul iku minal faizina setengah saking wong kang bejo kabeh. Fahada maka utawi iki rajul iku minal faizina setengah saking wong kang bejo kabeh. Fahada maka utawi iki rajul, nah, dikasih tanda ya, rajul yang mana, nanti ada 3 rajul ini nanti maknanya. Fahada maka utawi rajul, rajulun yang tadi talabal ilma liyadakhilahu zadahu ilal ma'ad, rajul yang itu dikasih tanda. Tipe rajul yang pertama, wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah wa yanala bihi al-izza wal jaha wal ma'alah. Tipe yang kedua, wa rajulun lan wong lanang talabahu wa rajulun lan wong lanang talaba kang nubri sapa rajul hu ing ilmu, wa rajulun lan wong lanang talaba kang nubri sapa rajul hu ing ilmu, wa rajulun lan wong lanang talaba kang nubri sapa rajul hu ing ilmu liyasta'ina krana kanggo nulungine rajul, liyasta'ina krana kanggo nulungine rajul, liyasta'ina krana kanggo nulungine rajul bihi kelawan ilmu ala hayati ngatasi uripe rajul, liyasta'ina krana kanggo nulungine rajul bihi kelawan ilmu ala hayatihi ngatasi uripe rajul, al-ajila kang saiki, al-ajilati kang saiki, al-ajilati kang saiki, wayanala lan drapun merkoleh sapa rajul, wayanala lan drapun merkoleh sapa rajul bihi kelawan ilmu, wayanala lan drapun merkoleh sapa rajul bihi kelawan ilmu, wayanala lan drapun merkoleh sapa rajul bihi kelawan ilmu al-izzah kamulyan, al-izzah kamulyan, wa yanala lan drapun markole sapa rajul bihi kelawan ilmu al-izzah ing kamulyan, al-izzah ing kamulyan wal jahalan pangkat, wal jahalan pangkat wal ma'alalan bondo, wal ma'alalan bondo, al-izzah ing pangkat wal jahalan
al izza ing kamulyan wal jahalan pangkat wal malalan bondo atau arto ya. Wal mala bondo atau arto. Wa huwa utawi rajul wa huwa utawi rajul iku alimun ngerti wa huwa utawi rajul iku alimun ngerti bidzalika kelawan mengkono-mengkono qasdu wa huwa utawi rajul iku alimun ngerti bidzalika kelawan mengkono-mengkono qasdu wa huwa utawi rajul iku alimun ngerti bidzalika kelawan mengkono-mengkono qasdu mustasyirun kang rumangsa mustasyirun tur kang rumangsa mustasyirun jadi sifat dari alimun mustasyirun kang rumangsa fi qalbihi ing dalem atine rajul fi qalbihi dalam hati ini rajul fi qalbihi dalam hati ini rajul roka kata halihi menjadi maf'ul dari mustasyirun roka kata halihi ing asore tingkai rajul roka kata halihi ing asore tingkai rajul roka kata halihi ing asore tingkai rajul wa khissata maqsadihi lan asore sejane rajul wa khissata maqsadihi lan asore sejane rajul wa khissata maqsadihi lan asore sejane rajul fa hadza maka utawi iki rajul ini rajul yang kedua bukan rajul yang pertama ya rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi fa hadza maka utawi rajul yang mana rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah rajul yang itu fa hadza maka utawi iki rajul iku minal mukhatirina pada maka utawi iki rajul iku minal mukhatirina saking pada maka utawi iki rajul iku minal mukhatirina setengah saking pira-pira wong kang den kuwatiraken rusake iku minal mukhatirina setengah saking wong kang den kuwatirake rusake iku minal mukhadirin setengah saking pira-pira wong kang den kuwatiraken rusak. Pada maka utawi rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi iku minal mukhadirin setengah saking pira-pira wong kang den kuwatiraken rusak. Pada maka utawi iki rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah iku minal mukhatirina setengah saking pira-pira wong kang den kuwatiraken rusak. Fa in ajaluhu qabla taubati khifa alaihi min su'il khatimah. Fa in ajaluhu magalamun gigi ing rajul
Fa in ajalahu moko lamun gege hu ing rajul mendahului. Fa in ajalahu moko lamun gege sapa hu ing rajul apa ajaluhu ajali rajul fa in ajalahu ajaluhu fa in ajala moko lamun gegehu ing rajul apa ajaluhu ajali rajul qabla taubati ing dalam sadurunge tobat qabla taubati ing dalam sadurunge taubat qabla taubati ing dalam sadurunge taubat khifa moko den kuwatirake alaihi ngatasi rajul fa in ajalahu moko lamun gegehu ing rajul apa ajaluhu ajali rajul qabla taubati ing dalam sadurunge taubat khifa moko den kuwatiraken alaihi ngatasi rajul khifa moko den kuwatiraken alaihi ngatasi rajul apa suul khatimati apa olone bungkasan apa suul khatimati olone bungkasan suul khatimati apa olone bungkasan di situ ada minnya ya. Khifa alaihi min su'il iya betul. Khifatin kalau begitu maknanya berarti khifatin kuatiraki alaihi ing atase rajul apa min su'il khatimati olone pungkasan apa min su'il khatimati olone pungkasan wabagialan tetap amruhu apa perkarane rajul wabagialan tetap apa amruhu perkarane rajul fi khataril masyiati ing dalem kuwatire kersane Gusti Allah wa bagialan tetap apa amruhu perkarane rajul yang ini ya yang talabul yasta'in tandanya dibedakan biar tidak campur wa bagialan tetap apa amruhu perkarane rajul fi khataril masyiati ing dalem kuwatire kersane Allah fi khataril masyiati ing dalem kuwatire kersane Allah wa in wuffiqa lit taubati qabla hululil ajali wa adafa ila al ilmi al amala wa tadaraka ma farata fihi min al khalal wa in wuffiqa lamun ditulungi sapa rajul wa in wufiqana lamun ditulungi sapa rajul litaubati maring taubat qabla hululil ajali ing dalem sadurunge tumekane ajal qabla hululil ajali ing dalem sadurunge tumekane ajal qabla hululil ajali ing dalam sadurunge tumekane ajal wa adhafa lan nempuake sapa rajul wa adhafa lan nempuaken sapa rajul ilal ilmi maring ilmu wa adhafa lan nempuaken sapa rajul ilal ilmi maring ilmu wa adhafa lan nempuaken sapa rajul ilal ilmi maring ilmu al amal ing amal
Ilal ilmi maring ilmu al amala ing amal wa tadaraka lan nusuli sapa rajul wa tadaraka lan nusuli sapa rajul ma ing perkara parata kang penggak sapa rajul bihi ing dalem ma wa tadaraka lan nusuli sapa rajul ma ing perkara farata kang penggak sapa rajul fihi ing dalem ma minal khalali saking pira-pira cacat minal khalali saking pira-pira cacat minal khalali saking pira-pira cacat iltahaqa moko tetemu sapa rajul bil faizina kelawan pira-pira wong kang bejo-bejo kabeh iltahaqa moko tetemu sapa rajul bil faizina kelawan pira-pira wong kang bejo-bejo kabeh. Ini jawab dari syarat wa in wuffiqa litaubati qabla hulul ajal. Iltahaqa moko tetemu sapa rajul bil faizina kelawan pira-pira wong kang bejo-bejo kabeh. Fa inna taiba karena setuhune wong kang taubat, fa inna taiba karena setuhune wong kang taubat. Fa inna taiba karena setuhune wong kang taubat minat dambi saking dosa. Fa inna taiba karena setuhune wong kang taubat minat dambi saking dosa. Kaman iku kaya wong la dambah ora duweni dosa iku maujud lahu kadu iman. Kaman iku kaya wong la dambah kang ora duweni dosa iku maujud lahu kadu iman. Fa inna taiba kono setuhune wong kang taubat minat dambi saking dosa iku kaman kaya wong la dambah kang ora duweni dosa iku maujud lahu kadu iman. Kaman iku kaya wong la dambah kang ora duweni dosa iku maujud lahu kaduwe man. Maknanya sampai di sini dulu. Yang belum kita bahas sampai mana? Sampai mana ya? Liyudalliyaka yablighuri fa yastajrika bi makidati ila ghamdina wa qasduhu ayurawwija 'alaika asy-syarra fi ma'radil khairi hatta yalhiqaka bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi saya ulangi penjelasan kemarin yang pagi kemarin ya.
Ketika bidayatul hidayah ini menjadi metode, maka ada dua kondisi yang berbeda nantinya yang akan dirasakan. Ada dua kondisi di mana yang pertama, ketika bidayatul hidayah ini menjadi metode untuk melatih nafsu kita, untuk menguji hati kita, itu akan timbul sebuah perasaan, apakah kemudian di dalam training itu kita betul-betul menjalaninya dengan baik, sesuai dengan petunjuknya, kita merasa enjoy, ada chemistry di situ, maka itu sudah on the track. Maka kita sudah betul-betul berada di jalan di mana kita akan meraih nihayatul hidayah. Akan tetapi ketika misalkan di dalam training menggunakan metode bidayatul hidayah, kita tidak mengikuti tahapan-tahapan yang ada di metode itu, kita merasa malas untuk melakukan apa yang sebenarnya harus kita lakukan di dalam metode itu, maka sebetulnya keinginan kita untuk mencari ilmu itu adalah keinginan yang didorong oleh al-ammarah bis-su', nafsu yang cenderung menarik kita kepada jalan keburukan. Dan itu yang akan membawa kita kepada tipu daya setan, di mana setan akan mengendalikan kita seakan-akan. Nah, di sini kemudian wa qasduhu. Jadi al-ammarah bis-su', nafsu yang cenderung menarik kita kepada keburukan, itu biasanya dikendalikan oleh setan, lebih taat kepada setan, cenderung menuruti apa yang menjadi kemauan setan, sehingga kita terjebak kepada tipu daya setan. Setan itu sangat lihai dalam masalah tipu daya, sehingga pada saatnya nanti setan akan membuat kita terjebak di dalam makidati, terjebak di dalam tipu daya setan, dan akhirnya kita akan mendapati diri kita menjadi orang-orang yang rusak. Wa qasduhu ayyurawwij 'alaika asy-syarra fi ma'ridil khairi hatta yulhiquka bil akhsarina a'mala. Maksudnya setan itu tujuannya adalah membawa kalian di dalam satu kerusakan, membawa kalian dalam sebuah perkara yang buruk di jalan yang baik. Setan itu seperti ini. Kalau dia tidak bisa membawa orang lain kepada keburukan, maka dia bawa orang itu kepada kebaikan dulu. Tapi aslinya dia itu mengajak mereka itu kepada keburukan. Satu contoh misalkan, orang dibangunkan saat jam 3, 1 jam sebelum subuh. Ayo bangun, tahajud. Ini waktu yang tepat untuk munajat kepada Allah. Ini setan yang bangunin ini. Bangunlah orang ini, bangun tahajud, sampai dia capek ngantuk, menjelang subuh. Begitu subuh adzan, dibuat dia tidur oleh setan. Akhirnya tidak sholat subuh. Ini kan ditarik dulu kepada kebaikan, lalu sebetulnya setan ini mengajak dia kepada keburukan. Wa qasduhu ay yurawwija 'alaika asy-syarra fi ma'ridil khair. Seakan-akan menuju ke sama dengan orang yang ini mencari ilmu, tapi qasdunya
mencari ilmu, tapi hatinya itu penuh dengan duniawi. Nah, itu setan. Hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala, sehingga nanti pada akhirnya kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang merugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang tersesat amalnya di kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna. Inilah tipu daya setan. Jadi kalian itu didorong untuk mencari ilmu, tapi mencari ilmu ini kan sebuah kebaikan, ya. Jadi keburukan oleh setan itu dibungkus dengan kebaikan, sehingga seakan-akan kamu itu menjalankan kebaikan, menuntut ilmu, nyantri, mondok. Tapi karena dibelokkan tujuannya oleh setan, maka keburukan itu dibungkus dengan kebaikan. Ini tipu daya setan. Sama seperti contoh yang saya jelaskan tadi. Jadi setan itu jika tidak mampu menipu, tidak mampu menarik manusia kepada keburukan, maka dia tarik dulu kepada kebaikan, tapi aslinya dia akan dijerumuskan kepada keburukan. Ini kan tipu daya. Congok pemapan dulu, made pas jungka aki. Nah, dia setannya. Jadi kalau setan itu muntak bisa langsung jungka aki, elos-elos dulu, made pas jungka aki. Nah, itu setan. Jadi kalau dia tidak bisa secara langsung mendorong manusia kepada keburukan, dia tak ajak dulu mereka kepada kebaikan. Ibarat begini, mbak mati orang. Temen tak bisa mati langsung. Iki berjalan-jalan dulu nih, bawa ke mall, dibawa jalan. Senang dulu dia beli. Itu setan. Hakikatnya seperti itu. Jadi kamu itu didorong. Nah, ini kan termasuk di antara keterangan, rentetan keterangan di mana yang mendorong menuntut ilmu itu adalah nafsu al-ammar bis. Nafsu yang cenderung menarik kita kepada keburukan. Nah, nafsu yang seperti ini lebih taat kepada setan. Jadi nanti kendalinya adalah setan. Tadi dijelaskan, kamu itu sebetulnya ditarik kepada keburukan melewati jalan kebaikan. Contoh gampangnya itu tadi, kamu dibangunkan di sepertiga malam terakhir, 1 jam lah sebelum subuh. Dibangunkan oleh iblis, oleh setan. Bangunkan. Yang bangunkan itu setan. Bangun. Sekarang waktunya tahajud. Top kamu kalau tahajud sekarang. Ayo bangun. Jangan tidur. Cek tidur melolong. Ngeding, wudu. Sholat tahajud, zikir sampai nangis-nangis, astagfirullahaladzim. Sampai capek. Begitu masuk waktu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Tedung mas. Loh bersebut. Dia tahajud tapi menghilangkan subuh. Ini yang dicari setan. Dina ma'ala kesunat wajib ma'ala. Itu tipu daya setan. Kalau dia tidak mampu untuk ini, kalau tidak dibangunkan sekarang, subuh pasti bangun orang ini. Itu. Kalau tidak dibangunkan jam 3, jam 4 tobok setedung dia. Ngeding monatan dia. Apa jam 10 dia. Jadi dibangunkan oleh setan. Kita tahajud kek. Sip. Nah. Begitu bangun jam 3, itu wirid, istighfar segala macam sudah dibaca sampai nangis-nangis berdoa sama Allah. Begitu as-salatu khairum minan naum, tek ketentu payah ada itu. Ada lober sebut. Itu setan.
Kadang setan itu begini, ayolah, coba dok kiai, angkatlah, mau kudu gunting kunwan di lapangan, angkat, coba, kau tak kau melanggar, ini kan sudah tidak bisa digoda oleh setan, tak bisa, tak kira keluar, makin goda dan tak kira keluar, mainan sodok sekali, sodok dia mau ngaji Bible lah, biasa. Mata maki bisa mapan penting tungguan keluar mata kan bisa ngaji begitu mari ngaji lah sampai santri saya paling bagus mensedia memberiban nah kemudian dia merasa bangga dan merasa lebih baik dari yang lain atas kebaikan yang dia lakukan lakukan setan jadi pengaji pemapan mata maki macam istighfar pada nangista mari rampung wis arasa tenang merasa dirinya sampai santri tak mapan si mapanan di kota ada di palingko keluar tak tahu aman dia kok keluar ngaji malah ini merasa baik daripada yang lain ini lakukan setan dia hati-hati kamu harus tahu triknya setan kalau kamu sudah tahu triknya setan nah antisipasi apa baik iya jadi setan itu di sini tidak waqasduhu ayyurawwiya ayyurawwija alaika syarafi ma'rudil khair ingat setan itu ya seperti itu mentak bisa ajung kaki langsung paling leng belum pemapan mulai dia ajung kaki itu setan. Jadi membungkus keburukan dengan kebaikan. Seakan-akan itu kamu melakukan sebuah kebaikan tapi ternyata itu adalah keburukan. Hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mal alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sehingga kamu dipertemukan dengan orang-orang yang amalnya itu dhalla. Amal di dunia itu hilang. Amal kebaikannya itu hilang. Yang mereka merasa dirinya sudah melakukan perbuatan baik. Jadi orang-orang seperti ini, orang yang mencari ilmu, yang didorong oleh an-nafsu al-ammarah bisu, itu nanti oleh syaitan akan dipertemukan dengan orang-orang yang amalnya di dunia itu habis hilang sekalian. Tidak ada sama sekali. Padahal dia menyangka dia sudah melakukan kebaikan. Kenapa? Karena tertipu oleh syaitan itu tadi. Melakukan kebaikan, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Itu kerjaan setan. Hilang semua amalnya. Wa inda dzalika yatlu 'alaika asy-syaitanu fadlal 'ilmi wa darajatal ulama wa ma warada fi min al-akhbari wal athar. Di samping itu, setan juga membacakan kepada dirimu orang-orang yang disesatkan oleh setan ini dipoles. Wah, fadilahnya ilmu itu luar biasa, ulama itu luar biasa, keutamaannya ulama, derajatnya ulama, sampai hadis-hadisnya itu dibacakan oleh setan itu. La yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun, gitu ya dalam Al-Quran itu. Kalau dikoreksi saya salah. Hadis-hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini setan yang mengatakan. Hadis-hadisnya Rasulullah disampaikan, kalau kamu cari ilmu maka akan dimudahkan jalanmu menuju akhirat. Padahal seakan-akan dia sudah berada di jalan yang benar. Padahal maksud dan tujuan di hatinya itu adalah al-ammar bis, merasa dirinya baik. Di satu sisi dia menceritakan tentang setan kepada orang-orang yang disesatkan. Di satu sisi dia menceritakan fadilahnya ilmu, keutamaannya ilmu, derajatnya para ulama.
tapi dia melupakan beberapa wa yulhi ka an qauli sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang sama setan memalingkan dan melupakan kepadamu tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Jadi di saat dimana setan menceritakan tentang keutamaan ilmu, derajatnya para ulama, bagaimana derajatnya orang yang mencari ilmu, tapi di sisi lain dia berusaha melupakan kamu dari apa yang telah disebutkan atau didhawuhkan oleh Rasulullah, man izdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, dan tidak bertambah hidayah, lam yazdad minallahi illa bu'da, maka tidak akan tambah dari Allah kecuali jauh dari Allah. Jadi satu sisi setan itu menceritakan, wah kamu ini luar biasa, seorang penuntut ilmu. Orang penuntut ilmu itu malaikat mengepakkan sayapnya, menebar rahmat. Ikan-ikan di laut membacakan istighfar. Oh, banyak sih fadilahnya ulama, fadilahnya orang yang mencari ilmu, fadilahnya ilmu, derajatnya ceritakan semua, sehingga kamu bangga menjadi seorang santri. Tapi di sisi lain dia tutup-tutupi. Ada yang ditutupi apa? Ada hadis Rasulullah yang mengatakan man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Ketika seorang bertambah ilmunya, man izdada ilman wa lam yazdad hudan, dan hidayahnya tidak bertambah dari Allah, lam yazdad minallahi illa bu'da, maka dia tidak akan tambah kecuali tambah jauh dari Allah. Maka metode ini sangat penting. Metode bidayatul hidayah sangat penting. Karena sangat tipis sekali perbedaan antara orang yang berusaha untuk mencari ilmu karena hidayah dari Allah atau karena hal yang duniawi selain itu. Ini perbedaannya tipis. Maka perlu training, perlu pelatihan. Dan di pesantren ketika kita mencari ilmu adalah tempat yang tepat untuk mentraining nafsu kita, untuk menguji hati kita. Kenapa? Karena situasi mendukung. Di selain pesantren, di rumah, situasinya tidak mendukung. Kamu misalkan ingin olahraga, lari, mungkin ketibian cengkak. Tapi ketika berada di suatu tempat di mana di situ banyak komunitas yang lari, banyak olahraga, banyak yang training, senang. Kenapa? Karena banyak teman, situasinya mendukung. Maka di pesantren adalah tempat yang tepat untuk mentraining diri menggunakan metode bidayatul hidayah. Siap mencoba? Siap, bagus. Semua akan seperti itu, tapi bedakan. Apakah yang mengatakan siap itu adalah betul-betul nafsu yang membawa kepada kebaikan, atau nafsu yang mengajak kita kepada keburukan. Ini sampai sudah ada anak-anak. Saya boleh. Wa an qauli sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi 'adaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Yang ditutup-tutupi oleh syaitan ketika dia menipu orang yang mencari ilmu, di samping hadis Rasulullah man izdada ilman wa lam yazdad hudan ila akhirih, juga ada hadis Rasulullah asyaddun nasi 'adaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Paling parahnya atau paling pedihnya siksanya seseorang
di hari kiamat nanti adalah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi, adalah orang alim yang ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya tidak bermanfaat. Itu siksanya paling pedih nanti. Di dalam sebuah nazam, kalau tidak salah nazam Zubat, wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbadil wathan. Seorang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya tidak bermanfaat, nanti Allah akan siksa di akhirat sebelum orang-orang musyrik yang menyembah berhala itu disiksa. Disiksakan dia. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, yang tidak bermanfaat ilmunya, itu nanti akan diazab atau disiksa oleh Allah lebih dulu sebelum orang-orang yang menyembah berhala disiksa. Disiksa kan? Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbadil. Jadi wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min ilmin lam yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami berlindung sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yurfa, dan amal yang tidak diterima, wa du'ain la yusma, dan doa yang tidak didengarkan atau tidak dimustajabkan. Ini doanya Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yurfa, dan amal yang tidak diterima, tidak diangkat, wa du'ain la yusma, dan doa yang tidak didengarkan. Itu hal-hal yang ditakuti oleh Rasulullah, ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya hati-hati di dalam mencari ilmu, betul-betul menata hati. Seperti apa yang sudah kita bahas, bahwa satu-satunya jalan keselamatan kita itu adalah mencari ilmu karena mencari hidayah dari Allah. Sedangkan hidayah itu ada bidayah, ada nihayah, ada zahiran, ada ada dasar, ada puncaknya, ada sisi luar dan ada sisi dalamnya, ada sisi zahirnya, ada sisi batinnya. Untuk mengetahui itu semua kita butuh training, kita butuh pelatihan, melatih diri kita, melatih nafsu kita, dan menguji hati kita. Hati itu adalah hal yang penting, karena kunci dari setiap amal adalah hati. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Sedangkan niat adanya di hati. Makanya hati-hati dengan hati. Sampai di sini paham? Sampai. Ditanyain sampai di sini paham? Sampai. Ini jawabannya orang yang ngaji tapi hatinya kemana, mah? Ditanyain sampai di sini paham? Sampai. Ini ngelantur apa ngantuk? Seperti kangkang ini. Jadi
dipoles, wah kamu ahli tidak tidur malam. Ya. Dikasihlah dia kegiatan ngobrol, oh dia kuat tidak tidur malam. Sampai subuh berjamaah. Habis itu waktu ngaji tidur. Itu kerjaan setan begitu. Jadi sudah tidak usah ngobrol, tidak usah apa. Tidur waktunya tidur, waktunya tahajud. Waktunya nanti kemudian subuh waktunya ngaji. Nggak usah macam-macam sudah. Kamu ditipu oleh setan. Kamu kuat tidak tidur malam. Sebelum itu cocok aja. Kan padahal dia ahli qiyamul lail. Dia sujud terus kalau malam. Ketika teman-temannya itu tidur semua ngorok, dia bangun zikir tahajud, tapi menjelang jamaah subuh dia tidur. Sama aja. Jadi kena tipu daya setan. Udah. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, saya kira cukup sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah.